Ini kecil banget tuh ya. Halo, kedengeran Iya. sekarang? Iya, masih kecil suaranya. Oh, coba ya. Halo, halo Bu. Halo? Halo Dela. Halo, Ya, suaranya masih kecil nggak hai. sih teman-teman? Apa kedengeran Bu? Oke, coba cek, Coba cek, saya cek, coba cek. lagi Lagi ya. cek lagi Dela. Coba Halo, ngomong. Oke, oke, nice, ah, nice. halo Hai, Mam, hai. Ellen. Oke, Oke. Ya, Dela. hai. Dela, thank you ya udah sempetin buat ngobrol temenin aku malam hari ini di Instagram Live malam Yes. ini ya. Dela, Dela cover sektor apa aja? Oke, perkenalkan malam semuanya. Nama saya Della. Saya investment analyst di Shalendra Capital, manager investasi, uh, one of the top 10, and I covering bank, healthcare, pharma, dan juga rokok. See guys. Bank, healthcare, pharma, dan juga rokok ya. Yes. Oke, oke. Ya, suaranya agak ngegema dikit tapi nggak masalah sih. Oke, Dela, mau ngebahas sektor yang mana dulu? Sorry. Sebelum bahas sektor, aku mau nanya dulu, Dela view-nya market gimana nih kalau ngelihat market outlook paling nggak sampai akhir tahun atau 2022 ini? Ini mungkin, ini kedengeran nggak Bu? Suaranya jelas. Suaranya kecil ya, kadang hilang-hilang gitu. Halo, Iya? yes, jelas Bu? Iya. Ya, oke. I think mirip sama yang Bu Ellen bilang ya, masih sideways dan regionalnya juga mungkin berpengaruh, terutama dari isu inflasi dan juga interest rate dari Yellen ya. Tapi mungkin dari domestiknya sendiri, there must be some kind of shifting ya, karena kan nanti kemungkinan bakal ada IPO dari big tech juga. Jadi kemungkinan waiting untuk saham big caps yang ada sekarang bisa turun. Oke, Itu oke, sih, Bu. oke. Tapi if we assume a recovery, it should be best time untuk mulai mungkin lihat-lihat saham yang menarik ya. Iya, Dela ini pakai earphone ya? Yes, yes, yes. Oh, kok agak kurang jelas ya? Atau mungkin coba nggak usah pakai Oke, earphone-nya, coba. dicopot dulu sambil. Nanti kalau udah siap Coba bilang ya. ya, biar bisa tes suara. Oke. Oke. Ya, sekali lagi teman-teman sebelum kita lanjutkan bareng dengan Dela dari Shailendra Capital, saya mau kasih disclaimer bahwa acara malam hari ini sifatnya edukasi aja, nggak ada perintah beli dan jual. Dan kalau misalkan ada saham-saham yang dibahas, bisa jadi bahan pertimbangan. Risiko ada di diri sendiri. Oke ya? Oke, Dela, coba lagi tes suara. Yes. Apa sudah jelas, Bu? Much better, much better. Oke. Dela, ini banyak banget yang nanyain tentang perusahaan-perusahaan consumer gitu. Nah, Dela cover juga nggak sih untuk Unilever, GGRM, Indofood, ICBP? Mungkin GGRM sama HMSP ya, Bu. Oke, boleh. Saya pernah WIM juga sih. Boleh coba diiniin di review gimana sih kalau GGRM HMSP. Aku ngelihatnya tuh valuasinya GGRM ini udah murah banget sampai HMSP juga PI-nya di bawah standar deviasi -2 gitu. Nah, sesuai judul kita malam hari ini, layak nggak sih dua itu dibeli karena sektornya juga agak-agak sunset gitu ya? Oke, mungkin mulai dari valuation dulu ya. Benar yang Bu Ellen bilang kalau PE-nya itu dua-duanya udah di bawah one standard deviation ya. HMSP itu ada di sekitar mid-teens ya, kalau misalnya di GRM itu ada 9-10 kali PE. Tapi worth to note untuk industrinya sendiri kan kita tahu volumenya decline banyak ya last year, minus double digit penurunan volumenya. Mostly itu kan di-driven dari kenaikan excise ya Bu, cukainya yang sempat naik juga hampir 20% ya. Jadi hal itu menyebabkan perusahaan-perusahaan rokok ini mau nggak mau harus naikin harga rokok mereka. Kalau nggak, mereka akan mengalami kerugian. Karena marginnya pasti turun dong kalau misalnya cost-nya nambah, tapi mereka nggak naikin harga. Jadi perusahaan rokok ini, tier one player ini kayak GGRM, HMSP ini lagi berusaha untuk pass on kenaikan dari cost mereka, yaitu cukai itu sendiri.
Which is kan kita bisa lihat last year itu earnings mereka turunnya banyak ya, minus 20%. Dan ini juga karena ya abis naikin harga, konsumer rokoknya itu perokoknya nggak bisa afford lagi nih rokok-rokok yang harganya naik sampai 30%. Jadi mereka harus down trading ke rokok-rokok yang lebih murah. Jadi sebenarnya worth to buy or not, kita harus lihat lagi sih ke depannya gimana. Oke, 2020 earningsnya udah turun nih. 2021 bisa nggak turun lagi? Bisa sih. Why? Karena kan MOF-nya kembali naikin cukai lagi ya, yang lumayan tinggi ya untuk SKM, kecuali SKT-nya. Mungkin kita harus lihat ke depannya sih, apakah earnings-nya masih sustainable, apakah bisa balik ke pre-COVID level untuk kita bisa tahu bisa beli atau enggak. Oke. Nah, kalau kita lihat katalisnya sih, apa sih yang bisa mendorong perusahaan rokok ini untuk bisa menjadi positif gitu? Karena kalau kita lihat cukai rokok itu bisa jadi beban yang lumayan gede buat perusahaan rokok. Despite of the valuation is very 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 cheap ya. Jadi kita mikirnya kan bukan cuma valuasi murah, ke depan ini ada prospeknya apa nggak sih yang bisa katalis apa yang bisa ngedorong dia jadi positif gitu? Yes, sebenarnya lebih ke arah itu tadi sih ya, mereka bisa nggak naikin harganya lagi untuk bisa pass on cost cukai tadi ya. Karena kenaikan harga ini lebih signifikan sih ya daripada kembalinya volume rokok itu. Kenaikan harga tuh ya mungkin kayak sekitar sensitivitasnya tuh kayak 5 kali lebih meaningful ya daripada volumenya balik nih ke pre-COVID level. Tapi kenaikan harga ini nggak segampang itu sih ya. Karena kan pertama kondisinya satu lagi COVID, kedua itu enforcement HJE-nya sendiri sulit di lapangan. Jadi hal ini menyebabkan pemain-pemain tier 1 seperti GGRM, HMSP ini reluctant ya untuk benar-benar pass on harga sesuai peraturan pemerintah, sesuai HJE tadi. Jadi sehingga tier 2-nya itu player-player yang di bawah juga lebih reluctant lagi untuk naikin harga, dan consumer kayak lebih prefer untuk down trading aja nih, mending beli rokok yang lebih murah. Jadi mereka coba-coba rokok yang harganya sesuai sama kapasitas dompet mereka. Nah, terus kalau kita ngelihat GGRM, HMSP, dan WIM ya, kalau WIM ini kan beda tier kayaknya sama GGRM dan HMSP gitu. Kalau GGRM, HMSP kan tadi kita udah lihat valuasinya murah. Nah, kalau WIM kan valuasi memang agak mahal gitu. Dela kalau ngelihat WIM ini gimana? Oke, mungkin kalau WIM itu tahun 2020 udah terima benefitnya dari kenaikan cukai ini. Jadi dia tuh volume naik ya lumayan signifikan, baik SKT maupun SKM-nya. Terutama di SKM yang mild-nya sih. Mungkin kalau smokers tahu Diplomat Evo ya. Diplomat Evo-nya WIM itu harganya masih sekotak itu 16.000, 16.500. Sedangkan kayak tier 2 itu, tier 1 itu kayak HMSP punya Magnum Malt tuh udah 23.000. Bisnis kan harganya beda jauh ya, Bu. Like you can buy tuh box of rokoknya WIM gitu. Dan Magnum Malt cuma dapat satu doang gitu, 1,5. Dia udah terima down trading sih tahun kemarin. Tapi untuk tahun ini kita harus cermatin juga sih ya, karena yang saya bilang tadi, one of the factor untuk industri rokoknya sendiri kan kenaikan harga ya, gimana mereka bisa maintain margin, bisa kasih same profitability ke investor nih, bisa nggak sih earningsnya balik kayak sebelum pre-COVID. Sulitnya yaitu tadi sih, WIM ini lebih memanfaatkan benefit mereka terima down trading ya, jadi mereka lagi euforia nerima consumer baru untuk cobain rokok mereka, terutama di Diplomat Evo mereka yang mereka juga agak reluctant ya untuk naikin harga ya. Tapi mungkin kalau misalnya tier 1 mulai naikin harga mungkin seperti 5% this year, mungkin tier 2 ini setelah mereka menikmati benefit dari down trading, mereka mulai naikin harga juga sih. Seperti itu. Jadi mungkin untuk WIM sulit juga ya kalau misalnya mereka sendiri nggak naikin harga lagi sih. Pasti marginnya juga kompres.
Bener, Dela kita masih di sektor consumer good. Tadi banyak banget yang nanyain tentang Unilever nih ya. Unilever ini kan perusahaan yang lumayan bagus gitu, blue chip juga. Tapi kayaknya appetite dari big investor ini masih tertuju pada perusahaan-perusahaan siklikal. Jadi Unilevernya kayaknya masih ketahan, nggak bisa naik gitu, masih turun terus. Nah, Dela sendiri ngelihat prospeknya buat Unilever ini secara fundamental gimana sih? Dan seperti judul hari ini ya, valuasinya tuh murah banget dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi layak nggak sih buat diinvestasiin, ngelihat prospek ke depan gimana? Jangan-jangan murah tapi nggak naik-naik gitu. Oke, mungkin yang pertama seperti yang saya bilang tadi di market view kalau domestic wise kita bakal ada perubahan perhitungan weighting ya ke free float market cap Unilever one of the big cap yang bakal terpengaruh weightingnya nanti. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah Unilever mungkin so far dapat competition ya banyak ya dari lokal-lokal brand juga ya, terutama untuk personal care beauty brand mereka yang mereka mungkin udah launch in the past few years. Sekarang mereka dapat competition ya dari lokal-lokal brand itu. Jadi mungkin still need to watch and see, but mungkin kalau kita assuming recovery, kita liatin lagi purchasing power mungkin bisa dilihat lagi untuk UNR. Jadi kira-kira kesimpulannya menarik nggak dia buat diinvest saat ini? Kalau misalkan teman-teman pengen masuk gitu? In my opinion sih, not really ya. Not really ya, masih lambat ya, masih slow ya gitu ya. Jadi teman-teman, Unilever valuasinya masih sangat murah sekali, tapi kayaknya appetite dari big investor masih belum terlalu tertarik. Dan ini salah satunya kan ini Shalendra Capital juga, reksadana juga gitu loh. Kalau Dela bilang nggak tertarik ya, ya you know, oke. Tapi mungkin bukan dia tertarik, lebih ke arah melihat opportunity dari saham-saham lain yang ada ya. Oh, oke. Kalau gitu opportunity-nya Dela lebih tertarik di saham apa nih? Mungkin karena saya cover healthcare juga, mungkin worth to look juga ya buat kayak hospitals, terutama karena ada COVID cases juga, dan kemarin saya lihat-lihat mungkin banyak yang nanya silam juga ya. Hospital ya, hospital ada Silo, ada Same, ya ada Mika. Dela suka yang mana dari tiga ini? Mungkin jadi kalau di healthcare, terutama hospital sendiri ya, stok saya itu punya different story sih, walaupun mereka sama-sama catering atau ada di healthcare industry ya, rumah sakit gitu. Tapi kita harus lihatnya masing-masing sih ya. Jadi suka atau enggaknya tergantung view-nya dari mana. Kalau kita lihat valuation-nya itu bervariasi banget. Mungkin yang bisa kita pakai salah satu kan EV/EBITDA ya. Kalau kita lihat PE, PB itu variatif banget sih, baik dari 3 hospital itu dan juga regional gitu. Kalau kita lihat EV, EBITDA, Mika kan paling mahal ya, kayak 25-30 kali EV/EBITDA gitu. Kalau kayak Hill di tengah-tengahnya 15-17 kali. Nah, Siloam ini yang paling murah. Mungkin sahamnya juga baru gerak kali ya. Jadi mungkin investor-investor juga mulai perhatiin kayak ada apa nih dengan Silo. For the story sih untuk hospital sendiri masih lebih didorong dari COVID ya. Jadi mereka terima pasien COVID, that's why earnings saya itu relatively stable ya dibandingkan emiten-emiten lain di ISG. Seperti itu sih ya Bu. Oke. Lihatnya harus agak beda-beda ya satu-satu. Tadi Silo ya, oke aku bahas dulu teknikalnya ya. Kalau Silo ini udah sangat-sangat uptrend banget sih, agak berbeda dengan Same. Same ini uptrend tapi dari uptrendnya tuh ada sideways, jadi dia lagi ngebangun satu fondasi gitu. Jadi teman-teman kalau Same ini kita masih bisa masukkan ke watchlist gitu. Kita sempat jualan Same, baru kemarin kita jualan Same karena agak-agak sideways gitu. Buat tradingnya kita jualan, tapi kita masih watch buat Same ini. Terus kemudian kalau mitra Same tadi udah bahas belum ya Dela ya? Oh, belum. Belum ya? Mungkin kalau Same sama Silo kita bisa lihatnya
apakah mereka deserve re-rating ya. Karena kan EBITDA mereka udah di bawah 10 kali nih, lebih murah jauh lah ya dari Mika. Mika 25-28 kali, berarti ya 30%-nya dong. Setengahnya Hermina juga, setengahnya Hill. Mungkin kita lebih lihatnya bisa nggak ya earnings mereka berdua ini, Silo dan Same ini sustainable nih di tahun ini, dan apakah setelah COVID cases ini nggak ada, orang-orang lebih aware untuk ke hospital. Karena kalau orang datang ke hospital kan biasa lebih sticky ya Bu, maksudnya you go to the doctor yang you're comfortable with gitu. Kalau misalnya Same dan Silo bisa maintain mereka punya brand equity, mereka punya service, dan orang-orang itu lebih aware sama healthcare dan kembali setelah COVID, mungkin kita bisa assume earningsnya bisa lebih stable ya, dan lebih oke. Jadi mungkin sebenarnya bisa worth to look juga sih ya for Same. Oke. Jadi teman-teman, Dela ini dari Celebra Capital, ini dari Reksadana. Jadi seperti biasa kalau kita ngomong dengan asset management itu kita sebenarnya nggak bisa ngomong saham terlalu spesifik ya. But today dikasih bonus banyak sama Dela nih udah ngomong banyak saham gitu. Oke, kita move ke sektor yang lainnya yuk. Ke sektor retail gitu. Dela ada cover retail nggak? Saya enggak sih untuk retail. Nggak cover retail ya. Oke. Tadi ada cover banking ya. Yes. So what's interesting buat banking? Banking what interesting currently big banks-nya udah lumayan turun lagi ya, udah lumayan murah ya. Mostly sebenarnya karena foreign flow kan. Kalau kita bisa lihat itu harga-harga pas kita assume ada recovery waktu COVID cases, 4Q tuh mulai naik-naik, lalu udah turun lagi nih COVID casesnya. Is banking worth to look? Iya, jadi harganya kayak udah sama seperti kita assume bahwa COVID cases udah mau kelar dan kita expect ada economic balik. Nah, cuman untuk banking ini yang perlu kita lihat sendiri itu kan lebih ke restructure-nya ya, restructured loan yang affected sama COVID. Good things to know, jadi hutang-hutang yang udah di restruct ini oleh bank kan kemungkinan akan jatuh ke NPL ya, atau kita sebut sebagai loan yang non-performing loan atau loan yang mati, yang borrowers itu udah nggak bisa bayar lagi ke banks ya, jadi banksnya rugi. Ternyata loan-loan yang high risk ini jauh lebih rendah dari perkiraan big banks ya, untuk 4 big banks. Jadi sebenarnya worth to look juga ya untuk lihat apakah asset quality ini akan sustainable juga. Kalau asset quality ini akan sustainable juga, much lower, kemungkinan provisioningnya juga akan ngikut kan, bisa juga jadi much lower juga dan akan membantu earnings ke depannya. Kalau bank-bank kecil sendiri gimana, Dila? Kalau kemarin kita lihat bank-bank gede kan resultnya lumayan oke ya. Kalau bank kecil sendiri, menurut prediksi Dila itu gimana? Bank-bank kecil mungkin kayak banyak yang nanya tadi BNGA, BTN ya. BNGA sih seperti yang tadi Bu Ellen bilang sih ya, earningsnya oke. Provision mereka itu actually on track ya. Jadi maksudnya jadi kalau kita compare sama sesama bank-bank kecil lain, provisioning mereka itu as of first Q21 itu sesuai target. Jadi kita nggak worry lagi bahwa nanti akan ada tambahan provisioning yang tiba-tiba jump di quarter-quarter berikutnya, karena mereka udah on track di cost of credit atau provisioning mereka sendiri. Cuman mungkin yang perlu jadi perhatian lebih ke loan growth-nya ya Bu ya, karena kita bisa lihat kan, maksudnya sekarang suku bunga BI masih rendah dan penurunan loan yield itu possible ya, apalagi mostly mereka ke corporate juga. Jadi kalau misalnya loan growth-nya belum balik positif this year, bakal susah sih, karena kita lihat first Q21 earningsnya bisa bagus karena cost of fund-nya juga turun banyak banget kan. Kalau kita lihat tuh Niaga itu punya TD yang kita gampang untuk bisa subscribe ke TD-nya lewat Oktonya doang kan. Itu banyak banget TD yang di repricing, juga TD-TD yang special rate dari corporate itu. Jadi earnings itu masih bagus karena di-driven oleh cost of fund atau interest expense yang rendah. Tapi kita harus lihat juga sih loan growth-nya apakah bisa balik at least ke
0% dulu lah, atau lebih baik lagi kalau bisa positif, karena top line-nya banks itu lebih di-driven dari loan growth ya, atau loan yield. Oke. Jadi menarik ya. BBTN sendiri aku lihat resultnya juga kemarin laporan keuangannya cukup bagus ya hasilnya. Dan aku mungkin tambahin secara teknikal, BTN ini secara teknikal dia juga belum naik banyak, masih sideways di bawah aja, tapi udah mulai membentuk pola double bottom. Kalau dia naik sampai ke 1.700, breakout dari 1.700 tuh double bottomnya confirm. Oke. Jadi patternnya sih kelihatan lebih menarik daripada BRIS, BBKP, dan ya beberapa bank kecil, bank-bank yang lain yang bukan bank kecil, bank selain 4 perbankan besar itu. Oke, Dela, ada sektor lain kah yang mau dibahas? Mungkin sesuai yang coveran saya aja, Bu. Mungkin kalau ada stok spesifik, mungkin saya bisa bantu. Oke. I think itu aja sih dari saya. Kayaknya udah cukup. Terima kasih banyak ya buat Dela dari Shailendra Capital. Mungkin ada pesan-pesan dari manajemen, pesan sponsor kalau mau buka reksadana gimana caranya. Anyway, ini bukan sponsor, bukan iklan ya teman-teman ya. As my gratitude aja, terima kasih buat Shailendra Capital gitu. Kalau mau misalkan buka account gimana cara? Kalau misalnya mau buka account sih pasti semua di sini punya aplikasi Tokopedia ya. Kita reksadananya juga udah ada di beberapa untuk kayak supermarket fund juga ya. Kalau mau simple bisa cari reksadana kita sih di Tokopedia. Untuk mulai invest, mungkin kalau untuk retail mulai invest reksadana dulu di Dana Kas ya, atau money market. Oke, thank you so much Dela. Terima kasih buat Dela dan Shailendra Capital. Selamat malam dan sehat selalu. Oke, teman-teman, kita masih mau ngebahas tentang kripto seperti biasa. Banyak banget karena yang nanya kripto, jadi saya akan bahas dikit ya. Saya akan nyalakan lagi komennya. Oke. Tadi ada yang nanya tentang Doge USDT kok nggak naik-naik. Ini teman-teman ngelihatnya dari chart berapa, udah lama mungkin chart 1 jaman kali ya, karena kalau saya ngelihat dari chart daily, entah kenapa saya tuh selalu pakai chart daily paling cepat H4 untuk crypto ini, karena aku kebiasaan di saham. Anyway, crypto ini sifatnya tambahan aja teman-teman, dan jangan lupain saham ya. Investasi saham sekarang lagi banyak di support. Aku cuman mau highlight beberapa saham yang udah di bawah banget kayak TKI, MINKP, ada potensi untuk dia bisa mengalami reversal, dan juga dalam beberapa bulan ke depan itu komoditas juga akan terus mengalami perbaikan, demand-nya naik, baik metals, coal, CPO, pulp, ya ini masih akan bagus. Dan pulp sekarang harganya lagi super murahnya untuk saham pulp. Disclaimer juga, ini review dari saya dan juga dari IM Trade. Anyway, kita coba review untuk kriptonya. Doge USDT ini udah agak-agak ketinggian, better wait aja. Waitnya kapan ya, ntar saya coba kasih tahu lagi. Saya lagi watch untuk TKO USDT. Ini juga udah terdaftar di Bapepti ya untuk toko kripto, tapi bukan iklan, dan saya nggak ada urusan sama mereka, nggak ada hubungannya. Saya cuma nge-review secara teknikal aja, ngebantu teman-teman yang banyak nanya tentang review analisis teknikal ya. Jadi sifatnya edukasi aja, bukan promosi juga. Ini TKO ini lagi di masa konsolidasi, udah agak less risk untuk nyicil ya. Jadi maksudnya kalau mau nyicil ini udah nggak terlalu tinggi gitu, udah mulai boleh sekitaran angka 3,5an. Tether USDT saya coba pakai yang rupiah deh, sebentar ya. Oke. Kalau yang rupiahnya sekitaran angka 51
1.500 sampai dengan 54.500 ya. Jadi nyicil beli aja di area tersebut, bukan rekomendasi juga. Ini menjawab teman-teman yang nanya gitu. Terus kemudian hari ini ada USDT breakout, just a review for technical, it's not a recommendation atau encouragement untuk teman-teman beli crypto instead of the stock ya. Ada USDT ini breakout dari resisten 1,4748. Support yang kedua ada di angka 1,3671 teman-teman ya. Jadi yang punya hold aja, yang belum punya wait and see. Terus BNB USDT ini dia masih dalam tren naiknya, habis breakout dari 597, best price 597. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak dikasih ya udah ntar lirik yang lainnya gitu. Jadi kalau mau nawar di angka sekitaran 597-an untuk BNB USDT. Terus aku nggak terlalu suka untuk beli di ketinggian, kayak kemarin Doge udah naik tinggi terus masuk di atas tuh aku nggak suka gitu. Satu pertanyaan, Unilever masuk di berapa, Ci? Unilever masuk di berapa? Ini bukan buat trading. Kalau kamu mau masuk buat Unilever, nabung saham, tiap turun beli dikit-dikit. Kalau perkiraan aku sendiri sih secara teknikal ini udah bottom banget gitu, disclaimer. Jadi nanti aku dimarahin lagi kalau masih bisa turun. Supportnya support banget parah di Maret kemarin tuh di 5275. Itu tailnya. Kalau end of body-nya Unilever tuh supportnya 5475. Sekarang 5550. Jadi ini udah termasuk murah banget sih teman-teman. Resikonya udah sangat rendah sekali kalau buat value investing buat si Unilever ini. Tapi kalau Unilever ya seperti yang tadi kita bahas ya, mesti harus siap untuk hold lebih dari 1 tahun, bahkan 3-5 tahunan gitu. Oke, terus balik lagi, ini pada nanyain apa sih Benu Bro? Oh, nanyain XRP bottoming IHSG kira-kira kapan? Kalau aku perhatikan IHSG udah bottoming saat ini. Jadi perkiraan aku sih di di pekan ketiga atau keempat Mei ya bisa menguat setelah Lebaran. Dan nanti semakin banyak laporan keuangan kuartal 1 yang keluar, perkiraan aku lebih bagus daripada kuartal 4 tahun 2020 kemarin, dan apalagi di kuartal 1 2020 secara year on year pasti lebih bagus. Oke, terus ada yang nanya XRP, Benugro nanya XRP-nya sekarang lagi di resisten minornya. Jangan dikejar sih, kemarin kita di MT ada kasih analisis buy max-nya 1,46, dari ini udah naik lumayan tinggi, ini tinggal nge-hold aja. Jadi kalau di kripto saya juga masih pakai chart daily supaya nggak terlalu kena fluktuasi banget. Doge gimana Miss terkait Elon Musk tanggal 8 ya, masih arahnya masih naik sih, tapi kalau masuk sekarang udah agak ketinggian. Jadi kalau yang punya modal bawah masih ngehold aja nggak apa-apa, cuman kalau masuk jangan. Saya sendiri udah jualan tuh sekitaran tanggal 16 April dan masih naik terus. Ya udah hilang barang tapi udah realisasikan keuntungan, ya udah kita nggak bisa benar-benar sampai mentok banget. Doge jangan beli dulu, udah ketinggian. Hot gimana? Hot USDT. Yang mau nanya saham boleh ya, boleh. Hot USD, Hot Win, terus apa lagi ya? Aku lupa. BTT ini lagi sideways di bawah, tapi aku ngelihat sideways-nya tuh sideways bagus, jadi kayak lagi manasin mesin gitu, mau terbang gitu. PTBA masih support, masih di area support. Kalau aku bilang untuk batu bara dalam beberapa bulan ke depan bakalan bagus, tapi nggak bisa ngarep yang naiknya cepat-cepat banget ya. Jadi saat ini juga big fund saya nggak tahu mereka nungguin apa, foreign nungguin apa, kayaknya nungguin selain COVID-19, perkembangan COVID-19 di Indonesia, nungguin BPJS jam sostek kelar jualan, terus kemudian ada lagi nih yang masih ditunggu, yaitu nungguin unicorn teknologi di Indonesia untuk IPO gitu.
Ada pertanyaan dari siapa nih? LW1. Kalau saham yang baru IPO kita bisa masuk nggak? Apa yang harus jadi pertimbangan? Saya jarang banget masuk saham yang baru IPO karena secara fundamental dan secara teknikal kita nggak ada senjatanya sama sekali. Kecuali nanti kalau misalkan perusahaan-perusahaan teknologi unicorn IPO atau melantai di bursa, mungkin Goto kayak Gojek, Tokopedia, kemudian Bukalapak, ya saya mau aja gitu karena kita udah mengenal perusahaannya dan bakalan menarik banget gitu. BTT tadi aku udah bahas sekilas, BTT USDT dia breakout. BTT ini breakout dari 0,075 157-nya. Yang punya hold aja, kalau yang nggak punya ya bentar ya. Oke, satu lagi yang tadi aku ngomong, mirip banget sama BTT, ini Win USDT, ini juga potensi untuk menguat juga, cuman M-Trade kita nggak agresif ya, kita lebih banyak di saham. Kalau untuk kriptonya kita watch beberapa yang benar-benar potensial aja karena fluktuasinya lumayan. ICBP gimana? ICBP valuasinya murah banget, sangat-sangat murah sekali. Kalau mau masuk sekarang buat investment, ini pas banget. ICBP kalau misalkan dia dikasih di level 8325, ini kesempatan, saya rasa ini kesempatan terakhir ya. 8.500 ini juga udah murah gitu. Jadi teman-teman kalau yang investasi jangka panjang, you have to be more patient. ICBP ini udah sangat murah sekali secara valuasi, cuman ya nggak bisa cepat naiknya. Era apa masih lama sideways? Coba saya lihat. Hari ini udah agak naik dikit sih. Ya, kita lihat aja nanti. RALS masih disupport teman-teman ya. RALS masih disupport. Nggak usah terlalu worry sih untuk RALS sih. Nanti kalau ada pantulan, sell aja nggak apa-apa. Kalau teman-teman nggak tahan buat ngehold dia untuk jangka menengah, buat trading aja. Di GRM gimana? Turun terus. Di GRM tadi kita udah bahas ya. Industri dia tuh agak sunset sebenarnya karena nggak environmental and social governance. Tapi valuasinya murah banget. Jadi teman-teman kalau misalkan istilah kata ya, ngomong kasarnya tuh nyangkut di GGRM dibandingkan dengan nyangkut di saham kecil-kecil, ya teman-teman nggak usah khawatir sebenarnya. GGRM ini dalam rentang waktu beberapa bulan atau 1 tahun saya rasa juga akan naik gitu ya, karena dia perusahaannya bukan perusahaan yang abal-abal juga, perusahaan gede. Oke. Unilever udah belum ya? Udah banget. Consumer Larissa 1642. Consumer good banyak banget yang under value. Kalau mau ngangkat pun market cap-nya gede banget kayak Unilever ya. Ini mesti asing masuk, nungguin foreign masuk. Kalau foreign-nya belum masuk ya lambat banget naiknya ya. TKIM tadi udah aku bahas, lagi di support banget. Ada aku udah bahas juga. Sri layak di hold. Risiko hutangnya terlalu besar ya. Kita kemarin exit dulu sih. Indi buat trading menarik ya. MTech ini juga masih menarik buat kita ya. Masih menarik terkait dengan ada kemungkinan IPO-nya dari beberapa perusahaan unicorn. Oke, kayaknya hampir semua saham udah aku bahas dan udah hampir jam 9 juga teman-teman. Jangan lupa ikut seminar online besok Sabtu. Kita akan bahas tentang invest the company, buy the company, and trade the trend gitu. Jadi gimana caranya kita trading di saham, dan sekarang lagi banyak banget yang nanya di kripto. Saya juga akan menjawab pertanyaan kalau trading di kripto gimana, dan tetap trading di saham, tetap investasi di saham gitu.
Tetap harus ada diversifikasi. Oke, terima kasih semuanya. Oh ya, jangan lupa ada giveaway-nya. Giveaway pertanyaannya apa ya? Oke, pertanyaannya coba dong tulisin quotes yang aku sebutin barusan. Jadi titik-titik the company and titik-titik the trend. Tulisin quotes-nya lengkap. 5 orang yang jawabannya benar dapat hadiah MTrap 7 hari. Langsung aja DM aku dengan kode MT7, nama, email, dan WhatsApp. Gak ada yang jawab atau belum? Buy the company, trade the trend. Buy the company atau invest the company, trade the trend. Egan Janitra, Meina TYNG, Meina Ting, Ristliania Gustin, Hosusian, Muhammad Akbar, Dios Limono, aku kasih 10 deh buat malam hari ini. Dharma SW, Berlijem salah. Buy the company, bukan don't buy. Buy the company, trade the trend. Itu kan masih banyak yang salah. Maksud saya adalah buy the company itu invest the company. Kalau investasi itu lihat company. Kalau trading itu lihat trend gitu loh maksud aku. Oke, yang menang boleh Sunarti 893, Christina CHND, tulis MT7, nama, email, WhatsApp di DM aku ya. Dan jangan lupa ikutin Senar Online besok hari Sabtu. Saya Ellen May, salam profit, bye-bye, stay healthy.